pada masyarakat rakyat Cilata yang pada hari ini hadir di rumah Bang Idin sebagai wakil Kemenhub Iban Separuh yang SK-nya sudah diterbitkan oleh Kemenhub Kabupaten Cilata. Inti pertemuan pada hari ini, selama kita menangani perkara sudah terjawab. Sebelumnya kita melanjutkan apa yang kita perlu bahas, kita minta dulu. Adil katalino pucuramin ka saruga basengat ka dipata harus batingkat ke adat basa pegai pengatur perkara tutuh nyatiok akal nyapido, bukan tutuh nyatiok akal nyapido, tapi akal nyapido. Jadi menjawab apa yang terjadi selama ini berdasarkan hasil investigasi kita orang LBH, kita orang LSM, dan kita orang media dari Mabes Polri, tim investigasi. Selama saya melihat dan meneliti tentang kejadian perkara di Wilayah Sintang ini, berdasarkan amanah yang diberikan oleh masyarakat, kita mengambil langkah melewati jalur kearifan lokal, di mana bumi dicegah di situ lagi dijujur. Artinya kita tidak boleh serta-merta mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana. Kita melewati kearifan lokal, melewati ketemenggungan Iban Separuh. Awal pertama kejadian mengenai gonjang ganjing sengketa lahan ini adalah tentang HGU, lahan yang dikelola oleh pihak perusahaan yang diserahkan oleh masyarakat tahun 2012 dan 2013. Ternyata sekian ribu hektar di luar HGU. Itu pertama. Kedua, di satu sisi di luar HGU itu masyarakat memiliki sertifikat, artinya keabsahan sudah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sintang, sah demi hukum. Jika ada oknum, kalau kita melihat video yang terjadi kemarin di lapangan, kata masyarakat atau kata kalian yang ada di tempat kejadian perkara, bahwa ada orang atau oknum yang notabene adalah manajer MDM kita kan, saudara Manulang mengatakan sertifikat yang ditunjukkan pada saat kejadian perkara kegiatan panen dibantah oleh oknum tersebut, seolah-olah sertifikat yang diterbitkan oleh negara itu adalah bohong atau palsu. Itu akan kita lihat nanti diuji. Jika memang benar sertifikat itu palsu, silakan tangkap pemegang sertifikat dan silakan tangkap orang yang menerbitkan sertifikat. Dan jika sertifikat itu asli, kita minta kepada aparatur negara, aparat negara yang berkapasitas, termasuk Polda Kalimantan Barat, dinas-dinas terkait, Disbun BPN, untuk mengambil langkah baik secara perdata maupun pidana, diproses secara hukum orang-orang yang mengatakan sertifikat itu palsu. Artinya mereka sudah sah menuduh masyarakat atau menuduh BPN langsung maupun tidak langsung berdasarkan pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik terhadap orang yang menerbitkan sertifikat, pencemaran nama baik terhadap orang yang memegang sertifikat hak milik. Baru poin kedua, berdasarkan pasal 363, 362 KUHP dan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan dan pencurian, terjadilah penahanan buah kemarin yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah sah-sah di dalam video tersebut. Terjadi kemarin adalah menuduh kalian mencuri. Seharusnya seorang MJM yang berpendidikan mengatakan kalian jangan dulu panen Pak, stop kegiatan, kita akan selesaikan secara bijaksana sesuai dengan aturan. Ini langsung datang ke tempat menuduh masyarakat mencuri. Dan bahkan sekali lagi kita bilang bahwa sertifikat yang ditunjukkan oleh saudara Idin, dijawab oleh mereka sertifikat itu palsu atau bohong. Ini saya mohon negara, termasuk Presiden Prabowo yang gencar-gencarnya mencari terutama atensi terhadap mafia tanah. Ini tidak ada undang-undang gratifikasi di sini tentang HGU. Kedua, tentang perusahaan yang nakal. Tolong
dipertanggungjawabkan bahasa itu, diperantas. Maka pada hari ini saya hadir sebagai tim investigasi media dari Mabes Polri melihat ini data dan fakta yang terjadi. Maka untuk ini kita akan menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana tentang keabsahan sertifikat ini diuji nanti. Itu pertama sertifikat, kedua tentang HGI, pengelolaan lahan yang dikelola oleh perusahaan sawit yang tadinya siapa pertama masuk? DAP Triputra sekarang menjadi HPI yang anaknya adalah DAP 1 DAP 2, di mana DAP 1 DAP 2 itu mulai dari lahan umum yang diserahkan oleh oknum kepala dusun mengatas nama masyarakat dan dikelola oleh ketua koperasi yang selama ini tidak jelas tentang pembagian hasil lahan di luar HGI. Bahkan DAP 1 termasuk lahan umum yang sekarang itu sebagian ada masyarakat yang memiliki sertifikat. Pertanyaan, jika perusahaan ini benar sesuai dengan aturan mengelola perusahaan di mana tempat mereka bekerja atau mendirikan perusahaan, harus sesuai prosedur hukum. Pertama, dengan adanya perusahaan masuk adalah misi dan misinya adalah mensejahterakan masyarakat. Tetapi apa yang disejahterakan? Saya bertanya dengan ibu-ibu, sejahterakah kita selama perusahaan ini masuk ke sini? Enggak benar-benar kan? Enggak benar jawab. Sejahterakah Pak Salman? Maka dengan adanya tidak sejahteranya masyarakat, perusahaan mengelola hak-hak yang diserahkan oleh masyarakat ini, inilah dasar dalih masyarakat mengambil alih tentang penyerahan lahan yang tidak sesuai pembagian yang dikelola oleh koperasi. Kedua, masyarakat sudah tahu persis tentang persoalan yang di luar HGU, maka masyarakat pun mengambil langkah supaya dijawab oleh perusahaan dan dijawab oleh pemerintah. Inti pergerakan panen dari awal kita menyampaikan, pertama kita layangkan surat, kami melayangkan surat ya, untuk perusahaan menjawab tentang pertama sertifikat, kedua tentang HGU, ketiga tentang pembagian hasil petani. Yang menurut kata petani, kadang-kadang mereka menerima gaji 3 bulan sekali, ada yang 200.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 2.000 rupiah. Secara fakta beri kemanusiaan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 bahwa perusahaan ini sudah melanggar hak asasi manusia, artinya pembodohan terhadap masyarakat. Maka untuk ini saya atas nama diberi amanah oleh masyarakat mendampingi kalian. Kita akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana, dan perlu didukung juga oleh pemerintah karena perusahaan ini menurut dari masyarakat selama ini bahwa masyarakat apapun bentuknya tidak mampu melawan perusahaan. Lantaran kenapa kira-kira kalian tidak mampu melawan perusahaan? Banyak duit. Karena perusahaan banyak duit. Apakah ada kekuasaan dan uang di sini? Kita minta negara hadir, artinya pihak institusi negara yang berkapasitas baik secara perdata maupun pidana. Jika ada undang-undang gratifikasi di sini yang terlibat, tolong diproses. Sekali lagi, pada hari ini saya hadir untuk membuat investigasi tentang kejadian kemarin sudah terbukti. Artinya masyarakat pada hari ini dituduh mencuri hak-hak mereka berdasarkan hak milik yang mereka miliki. Buah yang mereka ambil, saya harap kalian jangan dijual. Itu adalah barang. Nanti diuji siapa yang mencuri berdasarkan pasal 362, 363. Nanti kita lihat siapa yang dituduh mencuri, siapa yang mencuri. Baru berdasarkan pasal 372, 378 KUHP, siapa yang menipu dan siapa tertipu akan kita lihat. Apakah masyarakat yang tidak punya sekolah atau mereka yang konon notabene adalah semua orang berpendidikan. Kita minta negara meneliti tentang hal ini. Mengingat sekali lagi kita bilang dengan adanya perusahaan masuk ke wilayah sini, terutama di Lubuk Tapang ini, dusun apa nih Pak Tunggu? Dusun Lubuk Tapang,
Dusun Lubuk Tapan, Desa Tempunak, Kecamatan Teladan. Kecamatan Ketunggabu, Kabupaten Sintang. Ya. Jadi pembodohan, sekali lagi pembodohan oleh pihak perusahaan tidak melewati ketua koperasi bekerjasama di dalam pasal turut serta nanti. Sekali lagi perusahaan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Hak Asasi Manusia. Yang paling anehnya lagi, negara kita dijajah oleh orang kita sendiri. Tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, sudah melanggar Pancasila. Jadi tidak ada keadilan bagi masyarakat. Maka pada hari ini dan sore ini kita mencari kebenaran yang banyak dijadikan pembenaran. Supaya sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Adil Katalina Bucuramin Karsarga Wasengat kata. Tutuhnya tiok akalnya hidup. Batukan ke adat pasar berbagai ke pengatur perkara. Terima kasih.